Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fajar Nur Anggraini, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NIM 222100017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sastra Cyber dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Isnaini. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan, karya sastra terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, salah satunya sastra cyber. Hadirnya jejaring internet, interaktivitas, dan multimedia membuat siapapun dan dimanapun bisa mengakses dan menikmati sastra cyber. Baik, selanjutnya saya akan membahas artikel yang sudah saya buat dengan judul Analisis Pendekatan Mimetik dan Hiperteks dalam Cerpen di Bawah Langit Kelam karya Samudra Dwijaya. Pendekatan mimetik berarti memandang karya sastra sebagai cerminan dari realitas atau kenyataan kehidupan. Sedangkan hiperteks berarti memiliki atau adanya keterkaitan lebih dari satu teks di dalam cerpen tersebut. Cerpen berjudul Di Bawah Langit Kelam merupakan cerpen yang ada di tautan NU Online. Jadi, cerpen ini menceritakan kisah seorang istri sekaligus seorang ibu yang bernama Suliem dan mempunyai dua anak kecil. Suliem hidup dalam keadaan menderita dan penuh tekanan. Keadaan hidupnya yang miskin, tidak berkecukupan, atau tidak sejahtera membuat ia dan anak-anaknya harus kelaparan. Tokoh Munir atau suami Suliem hanya menghabiskan waktunya dengan bermain judi dan minum minuman keras. Uang dari hasil kerjanya sebagai seorang serabutan habis begitu saja untuk taruhan mengundi nasib. Lalu, keadaan yang diterima Suliem membuat dirinya tidak kuat lagi untuk bertahan. Ia sudah benar-benar lelah hidup dengan kelaparan dan menghadapi sikap Munir yang benar-benar keterlaluan. Suliem yang sebenarnya menderita penyakit TBC itu memilih membiarkan kondisi tubuhnya dan perlahan penyakitnya itu menggerogoti tubuhnya yang sudah terlihat sangat kurus dan lemah. Tragisnya, Suliem meninggal dunia dan harus meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil. Para tetangga dan warga sekitar tentu saja merasa geram mengetahui Munir yang tidak peduli dengan anak dan istrinya itu. Akhirnya, warga pun mengurus pemakaman Suliem dan mengurus kehidupan kedua anak Suliem supaya tidak jatuh ke tangan Munir. Setelah kematian sang istri, suaminya itu sama sekali tidak berubah dari kebiasaan buruknya. Kemudian, warga hanya bisa berharap semoga suatu hari nanti ia bisa menyadari betapa besar dosanya sebelum ajal menjemputnya. Selanjutnya, hasil analisis mimetik yang ditemukan pada cerpen tersebut mengandung fenomena sosial yang terjadi sesuai dengan realitas kehidupan. Pertama, status sosial. Kehidupan serba tidak berkecukupan atau kehidupan yang miskin digambarkan oleh tokoh Suliem. Ternyata di dunia nyata masih banyak orang-orang yang jauh dari kata sejahtera. Bisa kita lihat di kota-kota besar contohnya, masih terdapat keluarga yang kehidupannya tidak layak, tidur di jalanan, atau bahkan di kolong jembatan. Tentunya dengan fasilitas apa adanya, atau bahkan bisa dibilang tidak layak huni. Selain itu, situasi kelaparan yang digambarkan oleh anak Suliem, kenyataannya memang orang-orang yang tidak berkecukupan ini di dunia nyata banyak yang merasa kelaparan. Tentunya, kemiskinan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kedua, kesehatan dan gangguan mental. Tokoh Suliem digambarkan menderita penyakit TBC dan merasa dirinya sangat tertekan karena suaminya yang selalu melakukan judi. Di dunia nyata, orang-orang yang tidak berkecukupan rentan mengalami berbagai penyakit termasuk TBC karena kurangnya menjaga dan memerhatikan kesehatan. Selain itu, berbagai gangguan faktor lainnya memang sangat bisa menyebabkan adanya gangguan mental. Terakhir, atau yang ketiga, yaitu judi. Kenyataannya, di dunia nyata, judi semakin merajalela. Khususnya di era saat ini, judol atau yang kita kenal sebagai judi online, banyak masyarakat yang terjerumus ke dalam judol atau judi online ini. Selanjutnya,
hyperteks yang ada pada cerpen Di Bawah Langit Kelam, diantaranya yaitu terdapat pada puisi berjudul Di Ujung Lelah dan Putus Asa karya Hera Veronica. Keterkaitan atau hubungan dengan cerpen dan puisi tersebut sama-sama menggambarkan seseorang yang merasa lelah dan putus asa dengan keadaan hidupnya. Penggalan puisi tersebut yaitu tanpa harapan dan kasih sayang, sama seperti tokoh Suliem yang mempunyai suami selalu menghabiskan waktu untuk berjudi sehingga tidak ada kasih sayang, dan Suliem yang hidupnya penuh dengan kelaparan seperti hidup tanpa harapan. Kemudian puisi berjudul Seorang Perempuan dengan 3 Anak yang Kelaparan karya Darkin bin Arsabesari. Keterkaitan atau hubungan dengan cerpen dan puisi tersebut sama-sama menggambarkan kondisi seorang anak yang tengah kelaparan dan tidak mampu memberikannya makanan karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Hal ini menggambarkan kondisi yang sangat menyedihkan, terutama sebagai seorang ibu. Baik, rekan-rekan semuanya, jadi kesimpulannya, karya sastra cyber, khususnya cerpen berjudul Di Bawah Langit Kelam, karya Samudra Dwijaya yang bersumber dari salah satu tautan, memiliki analisis pendekatan memetik atau memandang karya sastra berdasarkan realitas kehidupan, dan terdapat hypertext untuk memahami lebih dalam mengenai teks tersebut. Baik, selesai sudah pemaparan pembahasan kali ini. Burung pipit, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Saya Siti Fajatur Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.